Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kehendak Bapa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 21. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 20 membahas tentang menghakimi, hal yang berharga dan kudus, hal pengabulan doa, jalan yang benar dan munculnya nabi palsu. Sedangkan dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar nasihat Yesus tentang bagaimana menilai seseorang bukan dari perkataan, tetapi dari buahnya. Yesus menegaskan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudari terkasih, Yesus berbicara tentang dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang kelihatannya sangat giat dan bersemangat dalam mewartakan Injil. Dari mulut mereka keluar sabda Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan mereka dapat mengadakan berbagai keajaiban dan mujizat. Tetapi kelompok pertama ini melakukan semuanya itu bukan dari dalam hati, melainkan hanya di mulut saja, dan mempunyai niat yang kurang baik, yakni ingin dikenal dan mendapat pujian dari manusia. Bahkan mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka wartakan. Kelompok pertama ini diibaratkan oleh Yesus seperti rumah yang didirikan di atas pasar sehingga mudah roboh. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mungkin tidak dikenal oleh orang lain, tetapi secara diam-diam mereka melakukan perintah dan ajaran Tuhan. Kelompok yang kedua inilah yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus sebagai rumah yang didirikan di atas batu, sehingga tidak akan mudah roboh. Saudara-saudari terkasih, melakukan kehendak Bapa di surga
tidak sama dengan mengerti dan memahami kehendak Bapa. Supaya orang mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, bisa jadi kita hanya cukup menyediakan waktu 1-4 tahun untuk kita mempelajari dan menghafal sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Sabda Tuhan itu isinya adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Sedangkan untuk dapat melaksanakan kehendak Bapa, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup pun kita belum tentu bisa melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita dapat melihat diri kita tidak cukup dengan niat saja. Jika kita ingin melakukan kehendak Bapa di surga, ibarat membuat rumah dari pasar dan batu. Lebih mudah dan lebih ringan membuat rumah dari pasir. Tetapi hasilnya bertahan sesaat saja. Namun demikian, ternyata masih banyak orang memilih cara yang gampang dan mudah walaupun cuma bertahan sesaat. Sedangkan untuk membangun rumah dari batu sangat sulit dan berat. Karena terasa amat sulit dan berat, maka orang-orang berusaha menghindarinya. Saudara-saudari terkasih, melakukan kehendak Allah Bapa ibarat membangun sebuah rumah dengan batu yang prosesnya pasti akan sulit dan berat. Sehingga hanya sedikit saja para pengikut Yesus yang mampu melakukannya. Bahkan ada banyak pengikut Yesus yang menyerah terlebih dahulu sebelum mereka mencobanya. Kita ambil contoh sederhana bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam hal berpuasa. Terkait dengan puasa resmi yang dibuat oleh Gereja Katolik pada masa Prapaskah, di mana kita dianjurkan berpuasa hanya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Tetapi walaupun hanya 2 hari, pada kenyataannya masih banyak umat Katolik yang terkadang sangat sulit untuk berpuasa pada 2 hari tersebut. Kita umat Katolik dan Kristen lebih banyak dipengaruhi hal-hal dunia dengan lebih memilih jalan singkat dan mudah. Maka tidak mengherankan jika ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Mereka beralasan bahwa di panti jompo lebih terurus dan banyak temannya daripada di rumah mereka sendiri. Kita tidak bisa melakukan kehendak Allah untuk menghormati orang tua kita dengan memperlakukan mereka secara terhormat. Apakah kita sudah berusaha untuk melakukan kehendak Allah? Ataukah kita hanya memahami dan mengucapkannya di bibir saja? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berilah kami rahmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.